Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Yusria dari Prodi PAUD Angkatan 2018. NIM saya 86 86 20 71 81 524. Mata kuliah Komunikasi dan Negosiasi PAUD dengan materi komunikasi efektif dengan dirangkum oleh dosen Dr. Mumun Mulyati MPD untuk memenuhi ulangan tengah semester. Berikut penjelasan komunikasi efektif. Pengertian komunikasi. Komunikasi berasal dari kata Latin communicare atau komunis yang berarti sama atau menjadikan milik bersama. Kalau kita berkomunikasi dengan orang lain, berarti kita berusaha agar apa yang disampaikan kepada orang lain tersebut menjadi miliknya. Beberapa definisi komunikasi adalah: yang pertama, komunikasi adalah kegiatan pengoperan lambang yang mengandung arti atau makna yang perlu dipahami bersama oleh pihak yang terlibat dalam kegiatan komunikasi itu menurut Astrid. Yang kedua, komunikasi adalah kegiatan perilaku atau kegiatan penyampaian pesan atau informasi tentang pikiran atau perasaan menurut Robin G. G. Yang ketiga, komunikasi adalah sebagai pemidahan informasi dan pengertian dari satu orang ke orang lain menurut Davis 1981. Yang keempat, komunikasi adalah berusaha untuk mengadakan persamaan dengan orang lain menurut Sherman W. Yang kelima, komunikasi adalah penyampaian yang memahami pesan dari satu orang kepada orang lain. Komunikasi merupakan proses sosial, modul PRT, lembaga administrasi. Tujuan dan manfaat komunikasi menurut Hedwig 1981 menjabarkan tujuan penggunaan proses komunikasi secara spesifik sebagai berikut. Yang pertama, mempelajari atau mengajarkan sesuatu. Yang kedua, mempengaruhi perilaku seseorang. Yang ketiga, mengungkapkan perasaan. Yang keempat, menjelaskan perilaku sendiri atau orang lain. Yang kelima, berhubungan dengan orang lain. Yang keenam, menyelesaikan sebuah masalah. Yang ketujuh, mencapai sebuah tujuan. Yang kedelapan, menurunkan ketegangan dan menyelesaikan konflik. Yang kesembilan, menstimulasi minat pada diri sendiri atau orang lain. Dasar komunikasi. Komunikasi mempunyai dasar sebagai berikut: niat, minat, pandang, lekat, libat. Niat menyangkut 1. Apa yang akan disampaikan. 2. Siapa sasarannya. 3. Apa yang akan dicapai. 4. Kapan akan disampaikan. Unsur-unsur dalam komunikasi. Yang pertama, komunikator. Yang kedua, komunikan. Yang ketiga, media. Yang keempat, pesan. Yang kelima, tanggapan. Proses komunikasi. Komunikasi merupakan suatu proses yang mempunyai komponen dasar sebagai berikut: pengiriman pesan, penerimaan pesan, dan pesan. Semua fungsi manajer melibatkan proses komunikasi. Yang pertama, pengirim pesan, buka kurung, sender, tutup kurung, dan isi pesan atau materi. Yang kedua, simbol atau isyarat. Yang ketiga, media atau penghubung. Yang keempat, mengartikan kode atau isyarat. Yang kelima, penerimaan pesan. Yang keenam, balikan atau passback. Yang ketujuh, gangguan. Jenis komunikasi terdiri dari 1. Komunikasi verbal dengan kata-kata. Komunikasi verbal mencakup aspek-aspek berupa yang vokabuler,
perbendaharaan kata-kata. Komunikasi tidak akan efektif bila pesan disampaikan dengan kata-kata yang tidak dimengerti, karena itu olah kata menjadi penting dalam berkomunikasi. Yang kedua, komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah penyampaian pesan tanpa kata-kata, dan komunikasi nonverbal memberikan arti pada komunikasi verbal. Yang termasuk komunikasi nonverbal, yang A, ekspresi wajah. Wajah merupakan sumber yang kaya dengan komunikasi, karena ekspresi wajah cerminan suasana emosi seseorang. Bentuk komunikasi berdasarkan besarnya sasaran. Yang A, komunikasi massa, yaitu komunikasi dengan sasaran kelompok orang dalam jumlah yang besar, umumnya tidak dikenal. Yang B, komunikasi kelompok, adalah komunikasi yang sasarannya sekelompok orang yang umumnya dapat dihitung dan dikenal dan merupakan komunikasi langsung dan timbal balik. Yang C, komunikasi perorangan, adalah komunikasi dengan tatap muka, dapat juga melalui telepon. Selanjutnya, beberapa hal yang menghambat proses komunikasi. Yang pertama, hambatan dari proses komunikasi. Hambatan dari pengiriman pesan, misalnya pesan yang akan disampaikan belum jelas bagi dirinya atau pengirim pesan. Hal ini dipengaruhi oleh perasaan atau situasi emosional. Yang kedua, hambatan fisik. Maksudnya di sini hambatan fisik dapat mengganggu komunikasi yang efektif, cuaca gangguan, alat komunikasi, dan lain-lain. Misalnya, gangguan kesehatan, gangguan alat komunikasi, dan sebagainya. Yang ketiga, hambatan semantik. Di sini, kata-kata yang dipergunakan adalah dalam komunikasi kadang-kadang mempunyai arti dua yang berbeda, tidak jelas atau berbelit-belit antara pemberi pesan dan penerima. Yang keempat, hambatan psikologis. Di sini hambatan psikologis dan sosial kadang-kadang mengganggu komunikasi, misalnya perbedaan nilai-nilai serta harapan yang berbeda antara pengirim dan penerima pesan. Komunikasi dalam lingkup pendidikan juga dapat diartikan sebagai kesiapan membicarakan dengan terbuka setiap hal dalam lingkungan pendidikan, baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan, juga siap menyelesaikan masalah-masalah dalam lingkungannya. Pendidikan dengan pembicaraan yang dijalani dalam kesabaran dan kejujuran serta keterbukaan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.